Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Tadi siang kita bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Mungkin ketika saya sampaikan ini ada di antara jamaah yang bingung juga. Kok bisa-bisanya Ustadz ngomong tadi siang memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun? Bukankah Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45? Betul, tidak salah. Itu hitungan Hijriah. Kalau hitungan, maaf, itu tadi hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriah, Indonesia merdeka pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Harinya hari Jumat Legi, nggak pakai T. Sebab kalau pakai T jadi legit, kue namanya. Jadi Indonesia ini merdeka pada hari Jumat. Kita semua tahu hari Jumat adalah penghulu segala hari. Bulan Ramadan penghulu segala bulan. Jadi Allah sudah mentakdirkan kemerdekaan Indonesia, kalau kata anak muda, di hari yang cakep, di bulan yang cakep. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Oleh karena itulah dalam waktu yang singkat ini saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, mari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa dan negara ini. Yang telah diproklamirkan kemerdekaan itu oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah. Kemerdekaan Indonesia bukan pemberian Jepang, bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Amerika, bukan pemberian Cina, tapi pemberian Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang tua kita dia paham akan hal itu. Di preambul Undang-Undang Dasar 45 sampai sekarang tercantum dan tidak bisa dirubah kalimat bahwa kemerdekaan Indonesia berkat rahmat Allah. Ketulis kalimat Allah. Makanya kita sudah 80 tahun merdeka, jangan lupa kepada Allah. Memang untuk mengingat Allah ini sulit. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan sahabat dengan satu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat mengingatmu, zikrika wa syukrika, mensyukuri nikmatmu, wa husna ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Begitu indah susunan dari zikir atau doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang akan pandai mensyukuri nikmat Allah
kalau dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingat yang memberikan kemerdekaan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka orang model semacam ini dia akan bisa mensyukuri nikmat Allah. Orang kalau pandai mensyukuri nikmat Allah, ibadahnya kan bagus, ibadahnya kan baik. Karena memang kita ini sebagai manusia diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Kita sudah diberikan kemerdekaan. Yang pertama kali adalah kita mengucapkan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia 80 tahun yang lalu. Kalau kita lihat sekarang ada beberapa saudara-saudara kita yang masih terjajah. Sebutlah misalkan Palestina. Sampai sekarang mereka terjajah. Kalau kita alhamdulillah sholat di Masjid Al-Hidayah aman, tentram, nyaman. AC-nya juga mantap. Imamnya juga bacaannya panjang, masjidnya juga indah, baru direnovasi. Katanya belum selesai nih ya. Udah selesai atau belum? Nah, kalau belum selesai diselesaikan dengan cepat. Ya, ini mumpung bulan suci Ramadan. Saudara-saudara kita untuk ke Masjid Al-Aqsa sulit, saudara. Karena Masjid Al-Aqsa masih dikuasai oleh penjajah Zionis Israel. Apatah lagi saudara-saudara kita di Gaza di blokade, yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Dan itu bukan sehari dua hari, bukan sepekan dua pekan, bukan setahun 2 tahun, dari tahun 48 ketika diproklamirkan berdirinya negara Zionis Israel secara sepihak. Semenjak itu penjajahan berlaku bagi bangsa Palestina, padahal mereka dulu bangsa yang merdeka. Begitu juga saudara-saudara kita di Uighur, begitu juga saudara-saudara kita di Rohingya. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, wujud dari syukur itu adalah memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau boleh saya memberikan analogi, saya punya sapu tangan, kemudian saya berikan kepada si fulan, kepada seseorang. Nah, fulan itu mengatakan syukron, terima kasih, khamsia, thank you, dengan berbagai macam ungkapan terima kasih dia sampaikan dengan berbagai macam bahasa. Tapi setelah itu dia gunakan untuk melap sepatunya. Saya tanya kepada jemaah, kira-kira pantas enggak? Kira-kira pantas enggak sapu tangan digunakan untuk melap sepatu? Dan itu dilakukan di depan saya lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau gue nggak sabar saya ketok tuh orang. Apalagi saya megang tongkat. Kenapa nggak pantas? Yang namanya sapu tangan pantasnya digunakan untuk melap muka, melap keringat. Itu baru pantas. Itu baru tempatnya. Begitu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat rezeki kepada hambanya, kemudian dengan rezeki itu digunakan untuk berzina, dengan rezeki itu digunakan untuk melacur, untuk mabuk-mabukan, untuk teler-teleran, untuk melakukan maksiat. Kira-kira Allah senang atau tidak? Nggak senang, saudara. Begitu pula nikmat kemerdekaan, Allah sudah berikan kemerdekaan, tapi kemerdekaan itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk negerinya nggak mau taat kepada Allah, diajak sholat nggak mau sholat, diajak ngaji nggak mau ngaji, bahkan sebaliknya orang sholat dicurigai, orang ngaji dicurigai. Apa pantas caranya semacam itu dari nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa kemerdekaan? Nggak pantas, saudara. Kalau orang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah nikmat tersebut. Itu janji Allah dalam Al-Quran.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Tapi ingat, barang siapa mengkufuri nikmat Allah, diselewengkan nikmat Allah, ketahuilah azab Allah sangat pedih. Makanya ketika berbagai macam bencana, musibah datang silih berganti tanpa berhujung, tanpa berhenti, harusnya kita merenung, berfikir, maksiat apa yang sudah kita lakukan, dosa apa yang sudah kita lakukan, kezaliman apa yang sudah kita kerjakan. Makanya mumpung bulan suci Ramadan, mari kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan yang Allah perintahkan dan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Siang hari kita melakukan puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa kita yang lalu. Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan saum Ramadan di siang hari dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Bukan sekedar dosa yang kemarin atau pekan kemarin atau tahun yang kemarin, dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa. Malamnya melakukan qiyamul Ramadan, salat tarawihnya kita kerjakan, witirnya kita lakukan, tadarus Qur'annya, infak sedekahnya, istighfarnya, tahlilnya, tahmidnya, zikirnya kita lakukan. Kita isi malam-malam Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan ampuni dosa kita yang lalu. Lihat bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini akan ringan, saudara. Rezeki akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah Allah berikan kepada kita, nikmat. Makanya ini momentum kita, mumpung kita sudah masuk bulan suci Ramadan dan kita baru masuk hari ke-9, malam ini ke-10, masih ada kesempatan. Yang belum bertobat, mari kita bertobat. Yang belum datang ke masjid, ayo ke masjid. Yang belum sholat tarawih, ayo sholat tarawih. Yang belum baca Quran, ayo kita baca Quran. Ini caranya kita mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah adalah kita harus pandai berterima kasih kepada mereka yang telah membantu kemerdekaan Indonesia. Karena kemerdekaan Indonesia bukan simsalabim langsung merdeka, tidak, saudara. Kemudian langsung diakui oleh berbagai macam negara, tidak. Ada ikhtiar, ada dukungan. Di antara dukungan yang utama yang tercatat dalam sejarah adalah dukungan bangsa Palestina. Tahukah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mufti Palestina yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, ketika dia berpidato di corong radio Jerman, memberikan sokongan, memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Tokoh dunia, mufti, seorang ulama memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Mungkin cerita ini banyak yang tidak mengetahuinya karena tidak dijelaskan di dalam pelajaran sekolah. Makanya kita bersyukur ada kajian semacam ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid yang ada kuliah tarawihnya, bahkan saya dengar ada kuliah subuhnya, kuliah zuhurnya. Ini dalam rangka edukasi, pencerdasan jamaah supaya mereka paham. Orang kalau paham dia akan bijaksana. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah delegasi Indonesia menemui tokoh Palestina. Di antaranya adalah mufti Palestina. Yang bertemu adalah Haji Agus Salim sebagai pimpinan delegasi Indonesia. Kalau jenggotnya sama-sama putih seperti saya, tapi bahasa hebatan Haji Agus Salim, konon kabarnya bisa 8 atau 9 bahasa dia. Bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, bahasa Belandanya, apalagi bahasa Indonesia dan bahasa Minangnya, jago banget dia. Karena dia orang asli Indonesia dan dari Minang. Bahasa Afrika pun juga dia bisa. Dia berkomunikasi dengan tokoh-tokoh Arab di antaranya dari Palestina, dan bertemu dengan saudagar kaya dari Palestina. Perlu saya sebut nggak namanya nih? Perlu saya sebut nggak namanya? Ya, saya perlu sebut karena ini sejarah supaya kita tidak lupa.
namanya Muhammad Ali Tahir. Dia saudagar kaya, tercatat dalam sejarah. Ketika dia mengetahui Indonesia baru merdeka, rakyatnya lagi susah, lagi sengsara akibat penjajahan Jepang dan Belanda, dia ambil seluruh tabungannya, kemudian diberikan kepada delegasi Indonesia. Seluruh tabungannya diberikan. Lihat bagaimana cinta dia kepada Indonesia. Makanya tidak mengherankan pemimpin-pemimpin kita memberikan sikap yang tegas, yaitu memberikan sokongan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia, apatah lagi rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang kata pepatah mengatakan tidak seperti kacang lupa dengan kulitnya, maka kita wajib untuk menyokong kemerdekaan bangsa Palestina. Bagaimana caranya? Selipkan di antara doa-doa kita. Karena doa orang yang berpuasa mustajab di sisi Allah, doa orang yang sahur mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dalam bulan suci Ramadan. Allah mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Irak wa Afgan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan wa kulli zaman wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Kita doakan seluruh kaum muslimin. Jangan kita menjadi orang yang pelit dalam berdoa. Mendoakan umat Nabi Muhammad SAW berat rasanya. Jangan seperti itu. Tidak rugi orang yang mendoakan kaum muslimin. Siapa yang mendoakan kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari sebanyak kaum muslimin yang didoakan. Makanya khotib Jumat senantiasa berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebanyak kaum muslimin yang didoakan, yang meninggal maupun yang masih hidup, merupakan kebaikan bagi orang yang membaca doa tersebut. Berapa jumlah kaum muslimin saat ini? 2 miliar, taruhlah 2 miliar. 2 miliar kebaikan Allah berikan dengan sebab kita peduli mendoakan kaum muslimin. Makanya kita jangan kikir, jangan pelit, jangan bakhil, jangan sampili, jangan ceke, jangan koret. Untuk mendoakan kaum muslim saja berat, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini agak berat juga saya sampaikan, tapi karena ini amanah, jadi sebelum Ramadan saya bertemu dengan orang Palestina, mitra kita yang biasa kita kerjasama menyalurkan bantuan untuk rakyat Gaza, rakyat Palestina. Dia sampaikan kondisi Palestina ini sekarang sangat berat. Oleh karena itu tolong dukung kami, sokong kami. Maka saya berkewajiban di mana tempat saya ceramah, saya sampaikan, insya Allah hari ini kita akan tunjukkan solidaritas kita, kepedulian kita. Kita akan berikan infak terbaik kita. Setelah sholat tarawih nanti, sholat witir, kita akan gelar sorban. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu memberikan infak terbaiknya. Dan infak itu akan kita berikan semua. Semuanya kita akan berikan. Infak itu bukan buat saya, Pak. Bukan buat pengurus KISPA, Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Bukan. Karena itu amanah. Nah, kita tunjukkan solidaritas kita. Dan tidak rugi orang yang berinfak. Saya sering sampaikan ke murid-murid saya, kepada jamaah, upayakan dalam bulan suci Ramadan ini kita berinfak di pagi hari dan di malam hari. Untuk apa? Untuk mendapatkan doa malaikat. Jadi setiap hari itu malaikat mendatangi anak cucu Adam. Siapa yang berinfak, dia akan didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Secara redaksionalnya adalah Allah ma'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang berinfak. Makanya sepengetahuan saya, pengamatan saya, tidak ada orang yang rajin berinfak jatuh miskin, melarat, kere, nggak ada. Bahkan Allah berkahi, disenangi oleh umat, disenangi oleh masyarakat. Tapi perhatikan, walaupun dia bergelar haji, dia pelit, dia kikir, akan terkenal di kampungnya, akan terkenal di komplek perumahannya, haji pelit. Ini maaf, saya bukan menyinggung siapa-siapa, bukan, tapi ngingetin kita semua. Nah, ini momentum Ramadan. Rasulullah SAW masuk ke Ramadan, Rasulullah itu lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bukan berarti bulan yang lain gak dermawan, lebih dermawan di bulan Ramadan. Nah, maka kita ambil bagian dalam hal ini. Insya Allah nanti saya minta tolong, ya, dari KISPA juga ada, dari pengurus mungkin dapat membantu, kita gelar sorban atau gelar sejadah. Nanti silahkan, jamaah yang ingin membantu silahkan.
nanti akan didoakan malaikat. Yang tidak membantu dalam artian dia pelit, bukan karena nggak punya uang, bukan. Dia pelit, kikir, didoakan juga oleh malaikat. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kehancuran kepada mereka yang pelit, kepada mereka yang kikir. Nah, mudah-mudahan kita tunjukkan keimanan kita, kita tunjukkan solidaritas kita untuk saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir dari pertemuan kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkannya, Allah sembuhkan mereka, Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terlihat hutang, kita doakan mudah-mudahan Allah beri kemampuan untuk segera melunasi hutang-hutangnya, karena Allah Tuhan yang Maha Kaya, pemilik alam semesta. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Allah berikan pasangan beriman lagi bertakwa. Allah hantarkan dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintah Allah, generasi yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berakhlak Al-Quran, dan generasi akan bebaskan Baitul Maqdis. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dapat melakukan umroh dalam bulan suci Ramadan, dapat melakukan ibadah haji, kemudian kita solat di Masjidil Haram, solat di Masjid Nabawi, dan berziarah ke makam Rasulullah SAW, dan wukuf di Padang Arafah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.